Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, wabil khusus Al-Habib Halawi bin Abdullah Al-Haddad yang kita cintai dan kita muliakan, dan juga Al-Habib Toha Al-Muhdar yang kita harapkan doa-doanya. Tak lupa sahibul bait, Ustadz kita yang kita cintai, Ustadz yang jamil, Masya Allah, Ustadz kita Ustadz Nur Fadilah, para habaib dan para kiai yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu nama mereka tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Dan juga yang kita muliakan jajaran Muspika Singosari yang malam hari ini duduk bersama kita di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perlindungan darinya, dan juga mendapatkan rezeki istiqomah agar kita terus bisa menjalankan kewajiban serta sunnah-sunnah, termasuk juga ibadah yang kita kemas malam hari ini. Majelis Ta'lim mencari ilmu termasuk salah satu kewajiban umat Islam. Kalau umat Islam tidak ngerti ilmu agama Islam, bahaya, lebih bahaya daripada tidak mengerti apapun. Yang paling bahaya adalah tidak mengerti ajaran agama Islam. Semua ilmu keduniaan kalau tidak diketahui, paling-paling kelaparan terus mati paling-paling. Sudah selesai, itu ilmu keduniaan. Tapi kalau ilmu agama tidak tahu, setelah mati ini yang paling berat, karena akan menghadapi pertanyaan kubur dan pertanyaan di mana? Di akhirat nanti. Karena itu belajar ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, acara malam hari ini namanya penutupan ya, sementara Majelis Taklim wal Maulid Riyadul Jannah. Sementara itu bukan berarti sementara kemudian nggak ada, satu bulan nggak ada apa-apa, nggak begitu kan. Tapi satu bulan Ramadan lebih dikonsentrasikan untuk ibadah yang diperintahkan khusus di bulan suci Ramadan. Yang wajib adalah puasa,
Yang sunnah umumnya adalah sholat tarawih, dilanjutkan juga dengan tadarusul Quran. Bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan sekedar umat Islam, bukan. Semua umat Islam wajib merujuk kepada Al-Quran. Kalau tidak merujuk pada Al-Quran, berarti musuhnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, mau laki, mau perempuan, mau kecil, mau besar, mau kaya, mau miskin, ya. Yang penting namanya manusia. Maka kalau ingin mendapatkan petunjuk harus merujuk kepada Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinat, juga keterangan-keterangan banyak yang ada dalam Al-Quran itu. Wa bayyinat minal huda, dia juga petunjuk. Wal furqan, dan al-furqan itu pembeda antara al-haq dan yang batil. Jadi kalau kepingin tahu mana yang hak dan mana yang batil, itu apa namanya ya, standarnya, laboratoriumnya adalah Al-Quran. Itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut kita, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan misalnya ini air, ya, ini airnya air putih. Ini baik atau tidak itu tidak perlu sebenarnya dibawa ke laboratoriumnya. Kita punya universitas di Malang, ada Brawijaya, ya, ada apa ya, ITN dan lain sebagainya. Ini tidak perlu sekali sebenarnya, itu nomor kedua. Tapi kalau kepingin ini baik atau tidak, masukkan saja laboratorium Al-Quran, dimasukkan dulu. Kalau ternyata air putih ini menurut Al-Quran halal, ya baik, tinggal urusan kesehatan. Kalau menurut Al-Quran air putih ini haram, walaupun sejuta dokter mengatakan itu baik, tetap ini namanya rusak dan tidak boleh diminum oleh manusia. Bukan sekedar umat Islam, oleh manusia. Hudal linnas, namanya laboratorium Al-Quran. Ini milik kita, milik umat manusia, milik umat manusia. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah pencipta seluruh umat manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya ini dengan apa yang difirmankan oleh Allah, padahal orang itu ciptaan Allah, berarti ini manusia penentang penciptanya. Ini namanya manusia durjana yang menentang penciptanya. Itu laboratorium manusia di seluruh dunia. Bagi yang taat maka akan mendapatkan pahala, sedangkan bagi yang menentang maka hukumannya besok adalah neraka. Itu tata cara hidup di dunia. Coba kita tanya, dunia ini yang menciptakan siapa? Allah. Dunia menciptakan siapa? Allah.
Kalau pro dengan Allah itu baik atau tidak? Kalau kontra dengan Allah baik apa tidak? Keluar saja dari dunia kalau tidak mau mengikuti perintah Allah. Ini milik Allah. Ya tak? Dunia yang menciptakan adalah Allah. Itu laboratorium. Nah, ya ikhwan, Al-Quran ini sungguh sangat luar biasa. Nggak ada duanya Al-Quran ini, nggak ada bandingannya. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu diantaranya adalah dustur, undang-undang. Tapi walaupun undang-undang hebat, nggak ada mengalang-alai bahasanya Al-Quran. Kalau undang-undang bikinan manusia, biasanya ini kaku. Misalnya tulisan dilarang merokok misalnya, itu undang-undang bikinan manusia, kaku, bahasanya kaku. Jangan melewati pagar pembatas, ya biasa, itu undang-undang. Nggak ada yang namanya undang-undang di dunia ini pakai bahasa yang sastra, nggak ada. Tapi Al-Quran luar biasa. Ini undang-undang dikemas menjadi sesuatu yang sangat indah bagi orang yang meyakini bahwa Al-Quran ini benar-benar adalah mukjizat dari Allah SWT. Coba, perintah puasa, ini kan namanya perintah ya. Kalau perintah itu kan dustur itu kan undang-undang. Intinya kalau kamu berpuasa kamu dapat pahala, kalau kamu tidak berpuasa kamu dapat dosa, kan begitu. Tapi bahasanya indah, bisa didengarkan dengan nikmat oleh telinga siapapun yang mendengarkannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Enak, subhanallah, sastra. Tapi ini dustur, undang-undang. Hei orang-orang beriman, jika datang bulan puasa maka wajib atas diri kalian berpuasa. Loh, ini dustur, tapi bahasanya indah. Karena tidak ada orang yang bisa menerima Al-Quran, tidak bisa. Sampai ditantang oleh Allah SWT, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, coba bikin Al-Quran yang dustur, undang-undang, menyatakan boleh tidak boleh, tapi yang persis dengan Al-Quran. Tidak bisa, tidak ada, dari mampu. Seluruh undang-undang di dunia ini jauh kualitasnya dibandingkan dengan kualitas Al-Quran. Itu baru undang-undang. Al-Quran ini juga ketauhidan, mengesahkan, menghormati, meyakini terhadap Allah SWT, pencipta langit seisinya. Tapi semuanya dikemas dengan bahasa yang indah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau dalam bahasa Arab sastranya namanya daliyah. Akhirannya semua huruf dal. Padahal ini untuk meyakini sebuah keyakinan ketauhidan akidah, itu pun masih dikemas dengan bahasa yang indah, luar biasa. Bahkan ya ikhwan, Allah memberikan peringatan kepada manusia, besok di akhirat ada namanya neraka. Pertama ada namanya kiamat.
Besok di akhir zaman ada namanya kiamat, kiamat yang sangat menakutkan. Setelah kiamat itu ada namanya surga, ada namanya neraka. Itu pun dikemas dengan bahasa yang indah. Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kalau orang nggak tahu, ya biasa dinikmati. Tapi kalau tahu artinya, Al-Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, apa itu kiamat? Terus dan seterusnya. Ini Al-Qur'an, luar biasa, dinikmati nikmat. Yang tidak bisa menikmati Al-Qur'an, telinganya nih, telinga rusak, sudah error, ya. Telinganya error. Tapi bagi yang telinganya masih bagus, insya Allah kapanpun dibacakan Al-Quran, orang itu akan menikmati. Alhamdulillah saya ini tetangganya Masjid Jamek Singosari. Itu Masjid Jamek Singosari kalau sudah menjelang maghrib selalu membuka qiraatul Quran, ya, dengan kaset lagunya, ya itu saja. Tapi mulai dulu saya ini setiap saat kalau sudah Masjid Jamek menghidupkan itu, nggak tahu mulut tiba-tiba ikut, nggak bosen nih tiap hari ini. Subhanallah. Coba disuruh undang-undang, misalnya undang-undang sekolahan misalnya, kan undang-undang juga aturan main sekolahan. Ayo coba tiap hari suruh baca, blenger dah. Undang-undang bikinan manusia pasti blenger kalau tiap hari dibacakan. Betul? Tapi Al-Quran luar biasa. Karena itu Al-Quran memang kita yakini benar-benar apa itu? Firman Allah, kalamullah, firman Allah al-munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, melewati malaikat Jibril, alladzi hasala bisuratin i'jaz, yang mana dengan satu surat saja maka itu adalah mukjizat yang besar yang tidak ada tandingannya, ya. Jadi kita perlu mencintai Al-Quran ini, perlu mencintai Al-Quran. Allah sendiri yang sengaja menurunkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami sendiri yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami sendiri yang akan menjaganya. Lihat penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Al-Quran. Kalau ada di pojokan dunia manapun, mau di mana sih? Mau di Jepang, mau di Amerika, mau di negara-negara Arab, negara-negara Cina, negara mana saja, terserah. Kalau berani menulis satu ayat saja salah dan sengaja dicetak, apa yang terjadi? Dunia akan tahu, dunia akan protes, dunia akan bangkit. Kenapa? Jangan sampai Al-Quran dirubah. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah yang tiada duanya. Dan Allah menciptakan manusia-manusia penjaga-penjaga Al-Quran. Maka banyak adik-adik kita yang kecil saja hafal Al-Quran. Bagaimana dengan yang tua-tua? Banyak. Yang dewasa-dewasa banyak. Mau dari kecil hafal Quran. Maka kalau ada salah tulis di dalam Al-Quran yang dicetak resmi, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Allah yang menciptakan manusia-manusia penjaga Al-Quran. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang peduli terhadap Al-Quran dan dijadikan sebagai orang-orang yang bisa menjaga Al-Quran. Mukjizat. Seluruh mukjizat Nabi dari dahulu kala sampai Nabi Isa itu tinggal ceritanya, tidak bisa dinikmati. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran sampai kapanpun bisa dinikmati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka banyak orang pecinta Al-Quran
hatinya untuk Al-Quran. Banyak ulama-ulama zaman dahulu kala setiap saat membaca Al-Quran, sampai meninggal dunia pun masih membaca Al-Quran. Luar biasa. Diriwayatkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau mulai pagi sampai menjelang maghrib hatam Al-Quran. Kemudian tatkala sholat tarawih dilanjut lagi sampai menjelang sahur juga hatam Al-Quran, alias satu hari satu malam 2 kali hatam Al-Quran. 1 bulan penuh hataman beliau menjadi 60 kali hatam. Kita bagaimana kita? Hatam apa? Quran. Quran apa Quran? Luar biasa. Kecintaan umat manusia dari zaman dahulu kala, sejak Al-Quran diturunkan sampai detik ini tidak bisa dipungkiri. Karena itu kalau ada orang membela Al-Quran, ini benar, bukan salah. Karena ini adalah manusia-manusia pilihan yang memang diciptakan oleh Allah pada zamannya. Pada zamannya. Salah besar kalau orang membela Al-Quran kemudian dimusuhi. Salah besar. Berarti dia penentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran jangan sekali-kali diartikan salah. Ya, orang yang menafsiri Al-Quran bira'yihi, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man fassara Al-Quran bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man takallama fil Qur'an bira'yihi falyatabawwa maq'adahu fin nar. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan pendapat pribadinya, maka segeralah menempati tempat duduknya dari api neraka. Ini ancaman. Jadi kita jangan sembarangan untuk menerjemahkan Al-Quran kalau bukan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu tentang ayat-ayat Al-Quran, tanya kepada yang paham, yaitu para ulama yang ngerti agama, ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri di sini adalah al-ulama. Jadi kalau bicara Al-Quran, bicara agama, ya rujukannya ulama, bukan rujukannya koran, bukan rujukannya medsos, bukan wartawan, bukan, tapi rujukannya adalah para ulama. Dan para ulama itu warathatul anbiya. Siapa orang yang memusuhi para nabi, maka dia adalah memusuhi Allah. Siapa orang yang memusuhi pewaris para nabi, dia juga hakikatnya adalah musuh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kita sering melihat di medsos. Sekarang musimnya kan, wah di Amerika ada pendeta membakar Al-Quran. Marah kita, boleh. Dulu ada orang yang di mana itu ya? Ya, saya pernah ada orang yang menjadikan Al-Quran ini bahan mercon. Marah kita, boleh, hak kita. Karena kita pecinta Allah dan pecinta Al-Quran. Itu begitu mestinya. Apa wajib umat Islam yang membelanya? Tidak, manusia. Kewajiban seluruh manusia. Nah, tadi kan disebutkan dia ada hudan lin. Nah, bukan sekedar umat Islam, tapi umat Islam jauh lebih wajib memperjuangkan kelestarian Al-Quran. Agar apa? Ya agar Al-Quran ini terus membara pada hati setiap umat Islam. Jangan lepas dari Al-Quran. Sekarang kan salah kadang-kadang, banyak yang salah. Orang membela Al-Quran, ya ini
Justru dikatakan, kamu apa? Ngerti apa kamu? Enggak, waktunya tidak relevan. Itu Al-Quran kan diturunkan zamannya Nabi Muhammad tahun berapa? Sekarang udah musim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu anak-anak liberal-liberal ini, yang pikiran-pikirannya kotor, liberal. Katanya Bapak Pak Jenderal ya? Jenderal ya? Hah? Pak Jenderal ya? Jangan ikuti perilaku orang-orang barat non-muslim. Benar memang, jangan diikuti umat Islam. Kita ngikut kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Non-muslim itu adalah mereka. Kita bukan mereka, kita adalah Islam. Bahkan Al-Quran perintah, faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan nih, aku umat Islam. Begitu mestinya. Kadang-kadang suruh aku Islam aja malu. Pakaian tidak mau pakaian Islam. Nama juga kadang-kadang diganti-ganti yang tidak Islami. Kadang-kadang malu kalau pakai nama Islam. Mau pergi ke mall pakai sarung, malu katanya. Nggak enak, pakai celana aja. Sudah pakai celana, robek-robek lagi. Kayak orang Yahudi aja. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya ikhwan, seluruh kerusakan di muka bumi ini bukan ajaran Islam. Ada bukti-bukti, bisa. Coba narkoba, apa ada perintah Al-Quran suruh orang narkobaan? Ada? Nggak ada. Apa ada mabuk adalah perintah Al-Quran? Nggak ada. Haram. Dalam Al-Quran justru haram. Coba semua kemaksiatan, kemungkaran, kerusakan, termasuk kerusakan di Indonesia, itu bukan ajaran Islam, itu ajaran di luar Islam. Jangan salah, Islam ini mengajarkan yang baik. Jangan salah persepsi sama umat Islam kalau sedang membela Islam, karena Islam adalah kebenaran, hudan lin nas. Ya, siapapun kita, apapun tempat dan jabatan kita, sesungguhnya kita ini manusia kecil di hadapan Allah. Bahkan di hadapan Quran kecil. Manusia ini kecil. Lihat, tatkala Allah SWT menerangkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an." Lau anzalna hadzal Qur'an, andai kata kami Allah menurunkan Al-Quran itu ala jabalin, kami perintahkan kepada gunung-gunung, la ra'aitahu khashi'an, maka akan kau ketahui gunung-gunung pada lari ketakutan. Padahal gunung ini kan besar Pak, gunung ini. Tapi manusia sombong, kadang-kadang manusia ini sudah diberikan Al-Quran, melawan Al-Quran. Ya, manusia ini sering sombong, sudah diberi Al-Quran, justru melawan Al-Quran. Gunung itu loh, diturunkan Al-Quran takut. Nah gunung ini kalau ada banjir, gunung tidak tergoyah apapun. Sedangkan manusia kena banjir, lari pontang-panting. Gitu kadang-kadang melawan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Sombong manusia kadang-kadang. Tapi hati-hati orang yang sombong melawan Al-Quran, hati-hati. Ya, balasan Allah sebentar lagi pada manusia-manusia sombong yang melawan Al-Quran, menghina Al-Quran, menistakan Al-Quran. Sebentar lagi Allah yang akan turun tangan. Caranya bagaimana? Banyak, Allah akan menciptakan makhluk-makhluk pembela Al-Quran. Kadang-kadang makhluk itu bukan berupa manusia ya. Kadang-kadang makhluk bisa menghabisi manusia yang sombong, seperti zamannya Nabi Musa. Itu pernah Allah murka kepada orang-orang zaman itu dengan mengirimkan dofadi. Dofadi itu
kodok. Kata Allah murka. Kenapa? Karena orang-orang di zaman itu menentang Allah, melawan Allah. Maka Allah murka, dikirimkan dofati, dikirimkan difda. Apa difda? Kata. Gimana itu perlawanan kata terhadap manusia-manusia sombong? Maka Allah turunkan banyak, ribuan, bahkan jutaan kata yang dalam riwayat orang duduk itu tiba-tiba di tempat duduknya banyak kata. Orang minum, di air minumnya ada katanya. Mau makan ada kata yang loncat. Tidur sebelahnya kata. Demikian seterusnya, sehingga masyarakat saat itu ketakutan gara-gara pasukan Allah SWT berupa kata. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kalau ada orang yang menghina Al-Quran, ya, atau pembela-pembela penghina Al-Quran, kalau sudah Allah murka, kalaupun manusia-manusia sudah tidak peduli terhadap kemurnian dan kesucian Al-Quran, misalnya tidak peduli, bisa saja Allah mengirimkan lalat. Bagaimana lalat? Lalat, jutaan lalat menyerang manusia yang ingkar pada Al-Quran, yang menistakan Al-Quran, menggerubuti Al-Quran. Kira-kira apa yang terjadi? Seperti mayat yang dikerubuti lalat. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa saja Allah menghendaki demikian. Apalagi lalat-lalat zaman sekarang ini ya, lalat yang dari lalat hijau itu, kalau ngentuk ada juga bawa racun nih. Kalau memang itu yang dikirimkan, ya sebentar lagi mati orang-orang ini yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita masih diberi hati yang beriman, ayo kita jaga Al-Quran, ayo kita bela Al-Quran, ya. Ayo kita hidupkan Al-Quran. Kemurnian Al-Quran harus terus dilestarikan. Dan kita memusuhi siapapun yang melecehkan Al-Quran, siapapun yang akan menghinakan Al-Quran. Ini adalah musuh bersama. Musuh bersama bukan sekedar oleh umat Islam, tapi sejatinya adalah musuh bersama umat manusia. Dan para pejuang-pejuang pembela Al-Quran, mereka adalah kekasih-kekasih Allah yang insya Allah mudah-mudahan akan diberkati kehidupannya, mudah-mudahan juga akan diberi ketegarannya, juga diberi ketegasannya di dalam membela Al-Quran kapanpun, dimanapun berada. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu yang saya hormati, barangkali itu sedikit untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang di bulan suci Ramadan itu dulu diturunkan Al-Quranul Karim. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul Quran. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.